Iran menempatkan kabel internet bawah laut di pusat krisis dan ancamannya kini tak lagi terbatas pada ranah militer tradisional dan mulai menyasar tulang punggung digital yang menghubungkan bank, perusahaan, pemerintah, dan komunikasi sipil. Pada hari Selasa, 5 Mei 2026, peringatan semakin meningkat karena media yang terhubung dengan garda revolusi mulai menyoroti kerentanan kabel di Selat Hormuz. Sementara para analis mencatat bahwa titik sempit maritim lainnya, seperti Selat Gibraltar, juga masuk dalam zona perhatian strategis. Apa yang sebelumnya tampak seperti perang untuk minyak dan kapal, kini menyentuh sesuatu yang lebih sunyi dan mendalam, yaitu jalur-jalur tak terlihat dari internet global. Ancaman ini bukan tentang sembarang kabel. Kabel bawah laut membawa sekitar 99% lalu lintas internet dunia, menopang transaksi keuangan, layanan cloud, panggilan, pesan, sistem publik, dan komunikasi perusahaan. Ketika sebuah rezim mulai menjadikan kabel-kabel ini sebagai titik tekan, mereka tidak hanya mengancam teknologi, mereka menargetkan rutinitas jutaan orang, perdagangan digital, keamanan data, dan stabilitas seluruh wilayah. Persatuan Telekomunikasi Internasional juga mengakui kabel-kabel ini sebagai dasar dari komunikasi global modern. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Ikuti secara langsung dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada dalam standar kredibilitas Milson Alves. Pusat langsung dari krisis ini berada di Selat Hormuz, jalur yang sudah dikenal karena minyaknya, tetapi juga berfungsi sebagai koridor digital antara Asia, Teluk, Mesir, dan Eropa. Laporan dari Reuters menunjukkan bahwa kabel-kabel seperti AAE-1 Falcon dan Gulf Bridge International melewati wilayah tersebut atau bergantung padanya, menghubungkan negara-negara di Teluk, India, Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa. Itulah sebabnya kerusakan apapun di sana tidak akan hanya terjebak di dasar laut. Dampaknya bisa muncul dalam bentuk internet yang lambat, gangguan pada layanan cloud, keterlambatan keuangan, gangguan perdagangan elektronik, dan tekanan pada pusat data. Tanda paling serius muncul ketika Tasnim, kantor berita yang berafiliasi dengan Garda Revolusi, memetakan kabel bawah laut, titik pendaratan, dan infrastruktur cloud di Teluk Persia. Publikasi tersebut tidak terdengar seperti penjelasan teknis yang netral. Itu muncul sebagai pesan yang sudah diperhitungkan, menunjukkan di mana letak titik-titik sensitif negara-negara di seberang teluk, terutama Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait, dan Arab Saudi. Pesannya jelas, jika pelabuhan, kapal tanker minyak, dan pangkalan militer sudah terlibat dalam krisis, infrastruktur digital juga bisa ikut terlibat dalam permainan ini. Risiko di sini tidak dimulai dengan korban di lokasi, seperti dalam serangan terhadap pangkalan atau kapal. Bahaya yang dimaksud berbeda, memutus koneksi, melemahkan layanan penting, menunda pembayaran, memengaruhi rumah sakit, perusahaan, bandara, dan sistem komunikasi. Ini adalah ancaman yang dingin, tersembunyi, dan sulit dilihat, tetapi memiliki kekuatan untuk menyebabkan guncangan langsung dalam kehidupan sipil. Iran melakukan ini karena mendapat tekanan secara militer dan ekonomi. Ketika suatu kekuatan tidak dapat menguasai seluruh langit, seluruh lautan, dan seluruh arus perdagangan, mereka akan mencoba menyerang titik-titik sempit strategis. Hormuz adalah yang pertama dari titik-titik sempit strategis tersebut. Gibraltar adalah yang lainnya. Selat Gibraltar menghubungkan Atlantik dengan Mediterania dan menghubungkan Eropa dan Afrika melalui jalur laut dan digital. Teoxios misalnya mencatat Cabo Estet sepanjang 112 km melintasi Gibraltar antara Estepona di Spanyol dan Tetuan di Maroko. Ini menunjukkan mengapa peringatan tidak bisa hanya terbatas pada teluk saja. Sebuah konflik yang menargetkan kabel di selat bisa menimbulkan ketakutan di titik-titik sempit lain di peta. Ketika Teheran menggunakan kendaraan yang terkait dengan Garda Revolusi untuk menargetkan kabel di teluk, para ahli dan pemerintah mulai memperhatikan semua selat yang rentan. Gibraltar masuk dalam perhitungan ini karena merupakan jalur penghubung antar benua bagi perdagangan dan komunikasi. Jika Hormuz adalah gerbang digital teluk, Gibraltar adalah salah satu gerbang digital antara Atlantik, Mediterania, Eropa, dan Afrika. Bentuk ancamannya juga menarik perhatian. Kabel bawah laut dilindungi, dipantau, dan seringkali dikubur di dekat pantai, tetapi tetap rentan terhadap insiden di laut.
Reuters sendiri menunjukkan bahwa sebagian besar kegagalan historis berasal dari aktivitas manusia yang tidak disengaja, seperti penangkapan ikan dan penurunan jangkar. Sementara sabotase yang didukung oleh negara tetap menjadi risiko nyata di zona konflik. Di daerah perang, perbaikan menjadi lebih sulit karena kapal perbaikan memerlukan izin, asuransi, keamanan, dan akses ke lokasi. Jika ada ranjau, puing-puing, atau pertempuran di dekatnya, pemulihan bisa semakin tertunda. Disinilah kasus ini menjadi semakin penting. Tujuannya tidak harus memutus seluruh internet di suatu wilayah untuk menimbulkan kepanikan. Cukup dengan menyerang titik-titik sensitif, menciptakan ketidakstabilan, memaksa perusahaan mengalihkan lalu lintas, meningkatkan biaya asuransi, menunda perbaikan, dan menunjukkan bahwa tidak ada yang di luar jangkauan. Ini sejalan dengan logika tekanan dari Garda Revolusi, bertindak di wilayah abu-abu, menimbulkan ketakutan, menyangkal niat langsung jika diperlukan, dan menggunakan ketidakpastian sebagai senjata politik. Reaksi yang diharapkan sekarang adalah pengawasan lebih ketat terhadap kabel, kapal, titik pendaratan, dan pusat data. Di Amerika Serikat, topik ini sudah masuk dalam perdebatan keamanan nasional. Senator Jim Reese, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri, mendukung upaya internasional untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas sabotase bawah laut dan memperkuat perlindungan infrastruktur tersebut. Kekhawatiran meningkat setelah adanya kasus-kasus mencurigakan di Laut Baltik, Indo-Pasifik, dan wilayah strategis lainnya. Sejarah terbaru menunjukkan mengapa ketakutan ini bukanlah sesuatu yang berlebihan. Pada tahun 2024 di Laut Merah, kabel-kabel bawah laut rusak setelah kapal Ruby Mar yang terkena serangan Houthi yang bersekutu dengan Iran terombang-ambing dan akhirnya tenggelam. Pihak berwenang Amerika mengatakan bahwa jangkar kapal tersebut akhirnya memutus kabel-kabel saat kapal itu tenggelam. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa perang lokal dapat memengaruhi internet meskipun kabel bukanlah target utama. Cukup dengan satu kapal yang rusak, jalur yang sempit, dan infrastruktur sensitif di dasar laut, pertempuran laut bisa berubah menjadi krisis digital. Contoh lainnya datang dari Laut Baltik. Pada November 2024, dua kabel bawah laut serat optik rusak dalam waktu kurang dari 24 jam. Satu menghubungkan Finlandia dan Jerman, yang lain menghubungkan Swedia dan Lituania. Penyelidikan menyoroti kapal Tiongkok Yipeng 3 yang berada di area tersebut, meskipun pihak berwenang menangani kasus ini dengan hati-hati terkait motifnya. Meski begitu, insiden ini membunyikan alarm di Eropa karena menunjukkan bagaimana sebuah kapal dagang sederhana bisa muncul di pusat krisis infrastruktur kritis. Kasus-kasus ini membantu memahami bahaya yang melibatkan Iran. Teheran tidak perlu secara resmi mengumumkan sebuah operasi untuk memicu reaksi. Ketika media yang terhubung dengan Garda Revolusi memaparkan peta, nama-nama kabel, pusat data, dan ketergantungan digital para rival, pesan tersebut sudah memberikan dampak. Perusahaan-perusahaan meninjau ulang risiko, pemerintah meningkatkan pengawasan, operator menyiapkan rute alternatif. Kapal-kapal perbaikan menjadi lebih mahal dan lebih berhati-hati. Dan warga biasa, bahkan yang jauh dari konflik, bisa merasakan kelambatan, gangguan layanan, dan ketidakstabilan. Di Teluk, risikonya bahkan lebih serius karena Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, dan Bahrain telah berinvestasi besar-besaran dalam kecerdasan buatan, komputasi awan, dan pusat data. Negara-negara ini ingin menjadi kekuatan besar. Mereka bergantung pada kabel-kabel yang melewati wilayah-wilayah yang penuh ketegangan. Jika Iran memutuskan untuk menjadikan kabel-kabel sebagai alat tekanan, Iran akan mencoba menyerang masa depan ekonomi para rivalnya itu, data, perbankan, energi digital, perdagangan elektronik, dan infrastruktur kecerdasan buatan. Gibraltar menjadi simbol dari kekhawatiran berikutnya. Saat itu bukanlah fokus militer langsung Iran, tetapi menjadi pengingat bahwa internet dunia melewati hanya beberapa koridor fisik saja. Sama seperti Hormuz yang menjadi pusat minyak dan data, Gibraltar menghubungkan lautan, benua, dan pasar. Jika dunia menerima bahwa kabel-kabel sempit telah menjadi sasaran tekanan, maka tidak ada satupun titik sempit yang benar-benar luput dari pengawasan. Ancaman itu tidak lagi bersifat regional, melainkan menjadi global. Yang terjadi sekarang adalah perlombaan diam-diam untuk perlindungan. Pemerintah harus meningkatkan patroli laut, operator harus memperkuat pemantauan, perusahaan cloud harus menyiapkan redundansi, dan perusahaan asuransi harus menaikkan biaya operasi di daerah konflik. Namun, tidak satupun dari respons tersebut menghilangkan masalah utama.
Kabel bawah laut itu panjang, dalam, tersebar luas, dan sulit untuk dilindungi sepanjang waktu. Dasar laut telah menjadi medan baru persaingan. Bagi Trump dan sekutu Amerika Serikat, hal ini menciptakan tekanan tambahan. Melindungi kapal-kapal di Hormuz saja sudah sulit. Melindungi kabel, titik pendaratan, pusat data, dan jalur digital membuat misi ini menjadi lebih kompleks. Respons Amerika cenderung melibatkan angkatan laut, intelijen, perusahaan swasta, dan mitra regional. Ancaman Iran terhadap kabel sejauh ini belum menewaskan siapapun, tetapi sudah membuka luka strategis. Iran menyadari bahwa Iran bisa menakuti para rival tanpa harus menembakkan rudal ke sebuah kota. Cukup dengan mengarahkan perhatian pada kabel-kabel yang menopang ekonomi modern. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Berikan like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.